besar di Indonesia diundang untuk menyaksikan itu. Dan kemudian tepuk tangan menggelegar karena kita cukup tangannya. Tapi setelah itu kemudian menjadi kontroversi. Karena kemudian tiba-tiba ada kebijakan, loh kita mau impor beras lagi. Gegerlah kemudian cerita-cerita itu. Saya diundang sebuah acara rapat kita di partai. Biasanya partai berbicara cerita elektoral. Tapi kami senang beberapa kali dan beberapa tahun terakhir kita bicara kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu anak, stunting, dan terakhir kita bicara kedaulatan pangan. Maka terima kasih Pak Rektor, saya diundang ke sini. Temanya pas. Kita bicara daulat, agrolantin, sebuah mimpi besar agar paradigma kita akan menuju pada titik yang kita inginkan. Rasanya persis seperti IPB didirikan. Urusan pertanian dan pangan itu adalah urusan kematian bangsa. Saya kira pesan itu begitu kuat bahwa negara kita memang agraris, bahwa negara kita memang harus belanja, bahwa kemudian pendekatan-pendekatan pembangunan mestinya tidak land based oriented, tapi mestinya juga maritime, ocean oriented juga. Itu yang kemudian hari ini orang mulai memperbincangkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Lalu Bapak Ibu, sudah terjadi debat capres yang pertama. Saya tadi cerita sama Pak Rektor sama ketua alumni. Saya ini pernah tersesat, tapi insya Allah di jalan yang benar. Masuk jadi anggota DPR pertama itu Indi-Indi itu apa ya Pak? Masih kecil, nggak ngerti. Karena saya jarang sekali menggunakan gelar, maka mungkin saya dianggap gak sekolah. Lalu lulusan SMA ini paling ditaruhlah di komisi pertanian. Habis itu baru saya bisa merasakan apa itu politik, kelautan kita, kehutanan kita, pertanian kita, sampai kemudian dari saya nggak ngerti jadi jatuh cinta. Dan itu real posisi yang ada di Indonesia. Di dalam debat kemarin saya mendapatkan pertanyaan bagus dari pasangan yang lain. Mas Ganjar, di Jawa Tengah terjadi kelangkaan pupuk. Bagaimana itu? Itu. Pak, saya keliling seluruh Indonesia, langka semua Pak. Kalau kita sering pikirkan, pikir kita jauh, kita akan mengerti persis apa yang menjadi persoalan masyarakat. Maka Bapak Ibu, saya akan banyak bercerita sebenarnya dari satu data Indonesia. Ini belum tuntas, tapi saya tertarik untuk merancang ini, untuk menyiapkan ini, untuk mengeksekusi ini, karena itu jadi basis sebenarnya untuk kita jadikan data sains mengambil keputusan. Boleh dimulai? Umur waktunya bebas. Saya tidak betul-betul lama Pak, 3 jam saja. Yang bosan nanti langsung katanya. Kalau kita bicara kemandirian pangan, rasanya kok keliru. Mudah-mudahan data ini cukup menjelaskan, kalau keliru tolong diperbaiki. Kalau kita bicara indeks keamanan pangan kita, ini ya perbandingannya negaranya tidak terlalu besar, tapi kondisi kita belum terlalu bagus. Ini real Bapak Ibu dari Global Food Security Index, dan kita punya mimpi besar, pangan kita murah. Meskipun pada saat kemarin saya di Magelang ketemu dengan petani saya tanya, hasil pertaniannya mau mahal apa murah? Petani ngomongnya mahal. Konsumen saya tanya, mau murah apa mahal? Maunya murah. Di tengah itulah sebenarnya peran pemerintah.
mana yang mesti kita subsidi dan bagaimana kontrol negara itu bisa kuat. Ini yang terjadi. Saya mulai jualan KTP Sakti. Politisi itu sukanya janji, saya dipaksa untuk berjanji. Ya janjilah kita cerita. Apa itu KTP Sakti? Sebenarnya itu satu kartu terintegrasi. Di situ ada link, kita bisa lakukan profiling, ahli IT cukup banyak, dan sebenarnya itulah basis data kita. Maka saya ceritakan, kenapa berkolak? Karena satu subsidi, satu tidak subsidi. Subsidi dasarnya adalah lahan maksimum 2 hektar. Penyelundupan hukum yang bisa dilakukan dengan sangat gampang. Maka kalau saya jualkan, saya akan sewa tanah yang kurang dari hektar, 2 hektar, 1,9, 1,5, 2 hektar. Tapi saya bisa punya 100 hektar. Saya bisa dapat subsidi. Berbasis itu saya bisa dapat. 2, disparitas itu punya potensi penyelundupan. Maka setelah debat itu menarik, pemerintah mengumpulkan seluruh penyuluh, mengumpulkan seluruh distributor dan menyampaikan kepada masyarakat, tenang, buku ada. Begitu bahasa yang saya dengar. Tapi faktanya sebenarnya tidak begitu. Kita butuh integritas dan jujur pada soal itu. Maka kemudian berbasis pada data kependudukan inilah kita sebenarnya bisa melakukan profiling. AI bisa kita masukkan ke situ untuk menghitung. Kalau kita minta tolong IPB Prof, sudah selesai. Sebenarnya IPB yang saya sampaikan satu aja. Karena suatu ketika dalam rakernas pangan kami, dari presiden waktu itu saya sudah diskusi sama Pak Ganjar. Nanti kalau dilatih langsung bicara kedaulatan pangan. Siapkan perencanaannya mulai sekarang. Bahasanya begitu. Kalau saya enggak, siapkan pertemuan dan kontrak dengan IPB, itu lebih baik. Tidak usah tepuk tangan dulu. Kecuali di sini sudah kompak mendukung saya. Ini saya tidak pernah memaksakan, tapi ini konkret. Bapak Ibu, mau bicara apa tadi? Bicara padi produktivitas berapa? Prof, saya tidak minta 12 ton, saya tidak minta 10 ton, saya minta 7 ton aja deh. 7 ton aja. Kita udah gak usah. Kontrak dengan IPB, ini tanaman semusim, dalam 1 tahun sudah kelihatan hasilnya. Selebihnya apa? Paksa. Ini loh peta Indonesia. Ini loh daerah pertaniannya. Spasialnya sudah ada. Masuk ke sana. Tarif. Ada berapa kekuatan yang punya sama siapkan. Ini Pak Ganjar risetnya, ini benihnya, ini budidayanya. Dan proyeksi hasilnya seperti ini. Teknologinya kita masukkan ini. Pak, saya butuh pengawalan Pak. Saya ingin merdeka belajarnya diwujudkan dalam 1 tahun, maka saya minta mahasiswa IPB untuk mengawal dalam 2 tahun saja. Otak itu biasanya cuma terus. Yes, kita akan kerjakan. Belum siapa mau terangnya sekarang? Jadi jangan meminta janji saya juga meminta janjinya IPB. Kasar loh. Bapak Ibu, ini sih. Saya orang yang meyakini ini karena pada saat saya diundang oleh para peneliti, mereka menyampaikan, Pak Ganjar, penelitian kami itu di perpustakaan sampai dimakan tikus. Penuh, betul. Kenapa tidak dirilis satu-satu? Kenapa hasil riset dari IPB kemudian tidak kita spend? Kita
kita ambil sebagai kebijakan dari negara, kita perintahkan itu dieksekusi, kita kasih batas waktu, kasih anggarannya. Saya percaya. Kenapa? Lagi-lagi dari tanaman semusim padi, apa tadi Prof? Kedelai, bawang. Ini kan bisa 3 bulanan semua ya. Belum kalau ada hasil riset lebih cepat lagi. Terukur dengan segala kecanggihannya. Saya percaya ini. Jadi disampaikan Pak tadi tidak terbantahkan. Juara ini. Gak terbantahkan. Kalau kemudian itu mau kita kurangi, katakan umpama bawang putih ini tanaman subtropis, saya masuk aja nggak masuk soalnya. Jadi ketika orang mengatakan ke saya, Pak Ganjar nggak bisa Pak bawang putih, itu tanaman subtropis, saya tidak percaya. Maaf, karena itu cara sebenarnya secara politik mentekel orang untuk kemudian kita tetap impor, nggak pede. Saya kira IPB pasti punya data berapa impor bawang kita dari tahun ke tahun. Baru saja ke pabrik rokok, berapa impor tembakau kita dari tahun ke tahun. Berapa? Kedelai, gak menarik transaksi petani. Bahasanya gitu. Karena rendah dibandingkan kalau mereka peer to peer dengan beras. Nah kalau ini dengan beras, maka basis data yang kemudian kita lakukan dengan baik dengan NIK, kita bisa melakukan profiling itu untuk kita berikan special treatment. Lanjut. Maka Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya ceritakan. Satu, bagaimana ekonomi pesisir, nelayan produktif dan blue economy. Tentu pertanian dalam arti luas termasuk perikanan dan kelautan. Lanjut, satu-satu dulu. Kalau obat gerak itu apa ya? Jahe dari gede. Enggak terus enggak dikira warung apa gitu. Saya mulai dari riset tadi yang saya ceritakan sepenggal, mewujudkan kedaulatan pangan, smart distribution, smart farming, smart fishing. 3 di atas itu saya katakan IPB punya semua. Saya jamin itu. Saya tuh greget sebenarnya paparan saya hari ini. Karena pada tempat ini itu ada semua. Persoalannya apakah ini bisa kita geser menjadi kebijakan publik? Itu hanya butuh ini. Jalan. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya sampaikan satu data dengan kualitas air, pakan, nutrisi. Pakan saja coba. Ternak itu saya kira rakyat tidak terlalu punya kekuatan. Betul kan? Sangat bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar. Karena mereka mencoba melakukannya dengan sangat baik. Aku buatin kapasitasnya besar, harganya bagus, bahkan kamu tak utangi dulu. Jadi kamu tidak mau. Itu yang terjadi. Maka kalau kemudian yang smart ini bisa kita lakukan, datanya bagus, setidaknya kalau merasa nggak terlalu kejauhan. Maka Bapak Ibu, sampai kemudian pada perdagangannya monitor harga. Saya bekerjasama dengan BI. Kita buat aplikasi namanya SIHATI, Sistem Informasi Harga Komoditi. Awalnya itu helikopter view untuk melihat perdagangan pangan. Ini alat kendali saya pada saat jadi gubernur untuk mengendalikan inflasi awalnya itu. Lalu dikembangkan, sudah kalau nggak salah sudah keempat diperbaiki, kita tarik sampai tingkat produksi. Baru kemudian, kok masih tidak terkendali, ada apa? Shadow, nggak kelihatan. Riset berikutnya muncul, saya ambil satu sampel beras itu ternyata middleman, aku yang berorientasi jadi middle person. Dan 2, yang pertama inilah pengambil keuntungan tertinggi, pengepul 1 daerah. Kami punya riset. Bagaimana cara kita memotong teknologi sistem logistik daerah.
Bagaimana kemudian kita menentukan harga besar, harga beras, semua di pasar Jakarta. Apa pasar apa itu? Kramat Jati. Semua ditentukan di sana. Di Pekalongan enggak. Di Klaten apa lagi Pak? Enggak ada Pak. Banjarnegara baru coba. Enggak ada, semua menunggu di sana. Kenapa? Padahal kita negara besar, kepulauan yang gede. Lalu modernisasi. Udahlah. Petani-petani sudah tidak mau. Prof, nggak mau. Maka saya senang sekarang banyak sekali petani muda yang kemudian keren. Dia mau investasi besar sekali karena dia punya modal intelektual yang bagus. Di mana itu? Kudus. Kebetulan orang tuanya kaya, tapi anaknya punya experience bagus buat melon, pakai greenhouse dan semua dengan teknologi yang sangat tinggi, sehingga hanya butuh 3 engineer pertanian untuk melakukan kontrol. Semua dikendalikan dengan AI. Keren banget, anaknya masih muda. Tapi saya juga menemukan agak di bawah sedikit di Kabupaten Semarang berbatasan waktu itu dengan Jawa Timur. Anak muda. Dia konsisten pada partai organik. Dia gunakan modernisasi dengan segala teknologi yang dia miliki. Dan itu berjalan. Kenapa? Karena anak muda yang lain gak mau bertani. Pak, kalau madil, Pak nyambung, tangannya kasar. Kalau cowok sama-sama cewek, tangannya kasar gitu. Gak asik kan? Tapi ketika dia mulai mengintroduksi dengan teknologi, kemudian hampir dia sentuh. Ya, 1-2 adalah teknologi semua. Tapi waktu dulu Pak Menteri Pertanian yang sekarang, yang waktu itu jadi Menteri Pertanian, waktu itu saya kasih challenge, Pak, kita bikin modernisasi dan percontohan itu 100 hektar dalam satu hamparan. Kemudian pematangnya dihilangkan. Coba Pak kita lakukan. Kita kasih insentif. Bahkan nanti kepemilikan tanahnya menggunakan digital. BPN memberikan insentif agar kita naik kelas. Pertanyaannya modern. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi pengangguran. Karena tanah yang kecil-kecil dikonsolidasikan, dikelola oleh profesional, anak muda. Nah yang nganggur, yang pemilik tanahnya kemana? Dia kita tanya, kalau Bapak Ibu nganggur, mau kerja apa? Ternyata kerjanya nggak jauh-jauh dari urusan pertanian dalam arti itu peternakan. Pak, saya kasih sapi dong. Kalau nggak sapi apa kambing? Kalau nggak sapi apa? Ayam bebek. Ibunya kemudian bikin warung. Jadi urusannya masih urusan itu. Itulah masyarakat kita yang secara sosiologis memang sangat agraris. Apa itu? Pada saat kemudian mau dilakukan, nggak tahan. Kenapa nggak tahan? Pengalaman saya Pak, seluruh pendekatan model seperti itu, kalau tidak ada komitmen dari top leader yang kontrol langsung, tidak akan terjadi. Maka saya sudah kepingin tanda tangan kontrak sama IPB. Kalau itu jalan, saya bayangkan tiap hari saya baca dashboard. Tanamnya kapan, mulai kapan, ada di mana, perkembangannya seperti apa dengan berbagai komoditas yang ada. Nah, apa itu? Itu akan terasa. Yang kontrol siapa? Karena kita mau mentransformasikan untuk strong leader untuk kontrol langsung. Cerita agak berbeda sedikit karena saya pakai bagaimana mendorong pemerintah berintegritas. Apa itu? Saya hanya minta jangan terima gratifikasi, sogokan, dan jangan korupsi. Bayaranmu saya naikkan. Kalau kamu ingin hidup dalam jabatan publik, cukup tes saja. Yang awal saya langsung. Makasih Pak. Jadi. Oh enggak. Kita ada boleh. Itu loh ilmu gelap tadi. Strong leader ketika seperti itu bisa melaksanakan, maka berikutnya hanya satu contoh. Contohnya apa? Kalau kemudian contoh itu diberikan, maka yang akan mengikuti itu birokrasi. Bapak Ibu, ini pengalaman transformasi.
Tapi apakah itu tidak akan bisa balik lagi pada posisi semula? Bisa. Mencerita iman dan keundangan ini. Jadi setelah pensiun baru saya mengevaluasi diri. Oh iya ya, transformasi tidak akan 10 tahun, bukan waktu pendek. Nah kalau ini kita bisa berikan, modernisasi diberikan, percontohannya ada, tinggal saya minta 2 tahun. Please bantu saya 2 tahun dengan segala kekuatan hasil risetnya. Saya yang jamin reportnya langsung pada presiden. Oh gitu kira-kira. Tentu dengan ancaman dan tekanan. Maaf loh, kita dijajah lama. Fear itu membuat orang harus bekerja, bukan kesadaran. Kalau mahir jangan keluar, gondol lele. Maksudnya apa orang tua di rumah? Itu masa pergantian, nggak tahu cara medis nggak bagus. Tapi yang musuhnya sholat, namun tapi ditakuti dulu. Apa sih kamu jangan kencing di situ? Ada tempat-tempat air itu. Nanti anu sakit. Ditakut-takuti. Dan hari ini semua juga ditakut-takuti agar orang melakukan atau tidak mau melakukan. Nah, menekan itu sebenarnya dengan konteks kapasitas intelektual yang sangat tinggi, targeted, disiplin, tapi dari top leader. Atau enggak, bukan tidak percaya, maaf saya ada praktek 10 tahun. Manajemen distribusi, industrialisasi dan insentif benih pakan ini contoh-contoh perluasan smart fisheries village. Kalau ini bisa kita lakukan dengan berbagai contoh yang ada, tinggal direplikasi. Tingkat pengaruhnya berapa ya? Saya salah satunya Bapak Ibu kenal semua, Pak Rohmi. Saya nggak kenal. Wah, dengan Pak Rohmi kasih lagi kalau mau begini apa, tolong saya buatkan simulasi. Wah, itu punya tim bagus banget. Maka itu yang kemudian bisa kita sampaikan kepada publik untuk kita bisa tahu apakah ini akan dilaksanakan atau tidak. Seperti itu Pak, 2045 akan terjadi. Saya bilang, saya capres yang mengusung pertumbuhan ekonomi 7%. Anda ambisius? Tidak. Kita harus bekerja super keras dan super cerdas. Kalau itu tidak terjadi 2045, kita tidak akan mimpi Pak. Ekonomi 4 terbesar dunia 5 atau 7, terserah ramalannya siapa. Tapi kita tidak akan masuk di situ. Kita akan masuk dalam jebakan pendapatan menengah. Maka apa? Ambisi ini mesti kita dorong dengan syarat tadi. Syarat inilah yang kemudian mesti kita kontrol satu persatu. Lalu bagaimana? Regulasi, struktur, dan kultur. Kalau regulasi sudah, strukturnya disiapkan, kulturnya disiapkan, maka transformasinya dilakukan. Tanpa itu, saya tidak terpercaya. Anggaran riset yang hanya 0,22, naiklah 1% dari PDB. Dan kemarin saya ketemu dengan peneliti ternyata disambut. Dan kita mesti yakin, percaya pada kemampuan anak bangsa. Sudah saatnya. Prakteknya sudah 35% dari seluruh riset di hilirisasi tadi yang saya dengarkan. Loh, kayak gitu kok mau dijaga. Kadang-kadang saya merasa IPB ini satu sisi hebat, tapi sisi kedua kasihan. Karena harus mengeksekusi sendiri sampai masuk mall-mall sapi. Itu kan mesti selesai, diambil alih, ya, dikerjakan. 2, boleh pemerintah, boleh swasta. Tapi IPB sudah pakai PT NBH ya, sudah pakai BH kan? Artinya ada yang bisa dibentuk pada soal itu. Nah ini 1% melibatkan dan menugaskan periset lokal. Kita percaya kalau itu terjadi bisa dilakukan, ketemu pengusahanya ketemu, industrinya ketemu, produknya ketemu, go. Kita juara dunia.
Saya mendapatkan gambaran dari seorang pengusaha, Mas Ganjar. Anda menciptakan lapangan kerja tuh. Kembalilah ke pertanian. Gitu. Berapa lahan di desa tidak pernah terhitung. Berapa anak-anak di desa tidak bisa bekerja. Tadi saya ketemu dengan buruh linting rokok, rata-rata pendidikannya hanya SD. Maka kalau kemudian lebih produktif lagi bisa kita lakukan, bahkan mengatakan begini. Mas gak usah tinggi-tinggi. Nanti 5 ton saja per hektar. Artinya rata-rata tercapai. Tapi ekstensifikasi menggunakan lahan-lahan yang ada. Teknologinya kita siapkan, belinya kita siapkan. Nanti variannya, jadi bikinlah di situ. Itu akan menyerap banyak sekali tenaga kerja. Tapi saya bilang, beli konsepnya nanti aja mas. Kalau sudah ada pasti siapa yang menang. Biasanya kita gini. Karena swasta risetnya mahal. Kalau IPB agak langsung dikasihkan gitu ya. Terima kasih. Lanjut di riset. Sudah bosan? Bapak Ibu itu diam memperhatikan saya atau ngantuk. Nanti nggak ada kopi di situ, snack juga nggak ada. Saya lihat memang ya, nggak apa-apa. Optimalisasi